teman-teman, kalian tahu gak nih ikan yang sedang berhubungan ini kenapa? Kenapa itu? Ikan cantik ini merupakan ikan koi. Nama ikan koi diambil dari kata nishikigoi atau nishiki dalam bahasa Jepang, memiliki arti sesuatu yang indah atau anggun. Ikan ini dikenal sebagai permata hidup yang berenang. Karena bagi beberapa orang menganggap bahwa ikan ini membawa hoki atau keberuntungan. Di Jepang, ikan koi menjadi salah satu simbol cinta dan persahabatan. Lalu ikan ini berasal dari mana? Beberapa orang meyakini bahwa ikan koi ini berasal dari Eropa Timur, Asia Timur, dan Cina. Namun sampai sekarang, Jepang masih menjadi negara nomor satu yang memproduksi ikan koi dengan kualitas terbaik di dunia. Awalnya, ikan-ikan koi ini menjadi sumber makanan di Jepang. Namun, seiring waktu, ikan koi ini dijadikan ikan hias yang dipelihara di kolam taman orang-orang Jepang untuk menambahkan keindahan dan ketenangan di rumahnya. Ikan koi itu sama dengan ikan mas biasa? Eits, tentu tidak. Meski sekilas mirip dengan ikan mas biasa, tetapi ikan koi memiliki bentuk yang berbeda. Ini dia ciri-ciri ikan koi. Pertama, memiliki badan berbentuk memanjang seperti torpeda dan sedikit pipi ke samping. Kedua, memiliki sirip berbentuk oval atau bulat untuk koi betina dan sirip meruncing untuk koi jantan. Ketiga, memiliki mulut yang terletak di ujung tengah dengan ukuran yang tidak terlalu lebar. Keempat, memiliki dua sungut atau kumis pada bagian atas mulut untuk mendeteksi makanan. Kelima, memiliki warna sisik yang beragam mulai dari merah, putih, kuning, campuran hitam dan putih, coklat, hingga campuran hitam dan merah. Terakhir, memiliki mata berbentuk bulat di bagian samping kanan dan kiri ikan dengan warna bola mata yang hitam dan tepian warna putih. Kalian tahu gak nih habitat ikan koi di mana? Ikan koi adalah ikan air yang habitat aslinya adalah perairan dangkal dengan arus yang tidak begitu deras, seperti di sungai, danau, rawa-rawa, waduk, dan genangan air lainnya. Ikan koi itu lebih suka mencari tempat yang aman, di tempat yang ditumbuhi. Ikan koi juga dikenal sebagai ikan yang toleran terhadap salinitas dan dapat ditemukan di muara-muara sungai yang bersalinitas rendah dan cukup tahan terhadap salinitas tinggi 30 ppm. Koi dapat hidup dengan baik di ketinggian 150-600 meter di atas permukaan laut dan pada suhu 25-300 Celcius. Terkadang koi juga ditemukan di perairan yang payau atau di muara sungai dengan kadar garam 25-30%. Koi juga merupakan ikan yang mudah menyesuaikan diri dengan lingkungan barunya. Kalian tahu gak nih, budidaya ikan koi mulai marak dilakukan di beberapa daerah atau negara. Budidaya ternak ikan koi di Indonesia terus mengalami perkembangan dari tahun ke tahun secara signifikan. Budidaya ikan memang bisa menjadi salah satu peluang usaha yang menjanjikan. Dalam melakukan budidaya ikan yang tepat, tentu harus dilakukan dengan benar supaya hasilnya pun bagus dan ikan-ikan tersebut bisa diperjualbelikan hingga mendapatkan keuntungan yang besar. Inilah cara budidaya ikan koi dengan hasil yang optimal. Pertama, pilih jenis indukan yang berkualitas. Indukan memiliki peran yang sangat penting di dalam bisnis budidaya ternak ikan koi. Tapi untuk mendapatkan indukan ikan koi yang berkualitas mungkin akan sedikit lebih sulit. Namun apabila kamu mengalami kesulitan dalam menemukan indukan yang berkualitas, kalian jangan ragu untuk meminjamnya dari para pecinta ikan koi yang memiliki ikan koi berkualitas untuk dikoleksi, karena para pecinta ikan koi akan diuntungkan karena ikannya dapat dikawinkan, sedangkan para budidaya ternak ikan koi akan merasa senang karena mendapatkan indukan yang berkualitas. Yang kedua, pembuatan kolam. Budidaya ternak ikan koi atau budidaya ternak ikan lainnya tentu tidak akan bisa berjalan tanpa adanya kolam yang dapat menampung ikan-ikan tersebut. Ada berbagai jenis kolam ikan yang bisa kalian gunakan seperti kolam tanah, kolam terpal, kolam beton, dan lain-lain. Agar hasil lebih maksimal, sebaiknya kalian menggunakan kolam plaster dengan sinar matahari yang cukup serta memiliki saluran air yang terjal. Selain itu, pada saluran air jangan lupa dipasangkan saringan halus agar anakan ikan koi tidak ikut hanyut bersamaan dengan air yang keluar. Idealnya, kolam air untuk budidaya ikan koi memiliki ukuran setidaknya 3-6 meter dengan kedalaman 60 cm dan ketinggian air 40 cm. Ketiga, tahapan pemijahan. Setelah persiapan selesai, maka waktunya untuk memasukkan induk betina ke dalam kolam pemijahan pada pukul jam 4 sore. Kemudian setelah menunggu 3-5 jam, barulah memasukkan induk jantan ke dalam kolam. Proses pemijahan biasanya akan berlangsung pada tengah malam. Keempat, pembatasan jumlah ikan di dalam kolam. Karena jika terlalu banyak ikan koi dalam kolam, maka akan menghambat pertumbuhan ikan koi. Terakhir, perhatikan kadar keasaman pada kolam air. Boleh gak sih memelihara ikan koi di dalam akuarium? Tentu saja boleh, karena ikan koi merupakan ikan yang cukup mudah untuk dirawat. Jadi, kalian bisa merawatnya di akuarium. Ini dia cara merawat ikan
koi di akuarium? Pertama, gunakan akuarium yang cukup luas untuk memelihara ikan koi. Sebaiknya akuarium yang digunakan memiliki panjang minimal 150 cm dengan lebar 50 cm dan tinggi 50 cm. Dengan akuarium ini kalian bisa memelihara ikan koi dengan ukuran maksimal 10 cm dan maksimal sebanyak 10 ekor. Mengapa cukup memelihara koi 10 ekor saja? Karena jika memelihara koi terlalu banyak, itu akan mempercepat penurunan kualitas dan dapat memperlambat pertumbuhan koi. Yang kedua, sebaiknya tidak menempatkan tanaman air jenis apapun di dalam akuarium, karena koi akan memakan tanaman tersebut dan air akan menjadi kotor karena serpihan daun yang lepas. Yang ketiga, memasang fasilitas filter air yang cukup memadai. Sebaiknya volume filter sebesar 30% dari total volume air yang ada di akuarium. Keempat, mengganti air di akuarium minimal seminggu 2 kali atau seminggu sekali. Dan sebaiknya mengganti air maksimal 20% saja. Kelima, cuci media filter teratur seminggu sekali. 6, tambahkan air resi dengan cara memasang pompa udara untuk menambahkan kandungan oksigen yang larut dalam air. 7, jangan terlalu banyak memberi pakan. Koi hanya membutuhkan pakan sebesar 2-3% dari berat badannya. Selanjutnya, pasangkan lampu sebagai pengganti sinar matahari. Terakhir, persiapkan obat-obatan. Nah, itu dia beberapa penjelasan mengenai ikan koi. Sekian penjelasannya, terima kasih. Bye-bye.